nama saya Nur Mustafa Sekiat Persalama dengan NIM 12420300073. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SSOS IMAG, di mana beliau selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Indonesia itu mengelola geopolitiknya dengan menggunakan strategi, yaitu yang pertama mengoptimalkan posisi strategisnya, yang dimana Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta samudra Pasifik dan Hindia. Nah, dari adanya letak strategis tersebut, Indonesia itu memiliki akses langsung ke pasar internasional dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Yang kedua yaitu adanya kerjasama regional. Indonesia itu memperkuat kerjasama dengan negara-negara di sekitarnya melalui ASEAN dan organisasi regional lainnya, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan. Ketiga yaitu pendidikan, pengembangan, dan sumber daya manusia, di mana Indonesia itu berinvestasi dalam dunia pendidikan yang tinggi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan tenaga kerja unggul dan inovatif. Dengan strategi-strategi ini, Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan geopolitiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memainkan peran penting dalam kancah geopolitik global. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia, pemerintah perlu melakukan hal-hal yang penting. Yang pertama, mengoptimalkan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah perlu mengintegrasikan pendidikan sejarah dan budaya Nusantara dalam kurikulum, mempromosikan kebudayaan dan pariwisata, serta mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan akses informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang kedua yaitu meningkatkan ketahanan nasional. Nah, hal ini biasa dilakukan dengan cara memperkuat integrasi bangsa, meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara, serta mengembangkan ekonomi dan infrastruktur. Poin yang ketiga yaitu mengembangkan geostrategi yang tepat. Dengan cara ini, Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang ada, serta memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki Indonesia. Nah, dengan cara melakukan hal-hal ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pengertian dari geostrategi. Geostrategi adalah strategi pemanfaatan kondisi geografi suatu negara untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi ini melibatkan analisis tentang posisi geografi suatu negara, sumber daya alam, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keamanan dan kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu hubungan antara geopolitik dan geostrategi. Nah, geostrategi dan geopolitik itu memiliki hubungan yang erat. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh geografi terhadap politik dan kekuasaan suatu negara. Sedangkan geostrategi adalah aplikasi dari geopolitik dalam membuat strategi dan kebijakan nasional. Jadi kalau geopolitik itu adalah
studi atau yang mempelajari tentang pengaruh dari geografi. Sedangkan kalau geostrategi yaitu pengaplikasian dari geopolitik dalam membuat strategi dan kebijakan nasional. Jawaban yang selanjutnya yaitu tentang contoh nyata penerapan geostrategi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia menguasai Kepulauan Natuna. Yang kedua, menjaga kedaulatan Papua Barat. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama regional. Yang keempat, mengembangkan teknologi pertahanan. Yang kelima, memperkuat diplomasi luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga kedaulatan Papua Barat, yang dimana pemerintah Indonesia ini meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di Papua Barat untuk menghadapi gerakan-gerakan separatis yang dimana didukung oleh negara-negara asing. Nah, gerakan separatis ini yaitu gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara mereka sendiri. Jawaban yang selanjutnya yaitu tentang penerapan good governance di Indonesia. Nah, penerapan good governance di Indonesia ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, integritas pelaku pemerintahan, yang dimana pemerintahan ini sering melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Yang kedua, yaitu kondisi politik di dalam negeri. Seringkali pemerintahan suara rakyat minoritas ini kurang diperhatikan dan menyebabkan adanya permasalahan. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi masyarakat. Nah, kondisi ini juga menyebabkan adanya permasalahan sosial. Yang keempat yaitu sistem hukum, yang dimana sistem hukum di Indonesia itu terbilang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang dimana dari kasus-kasus yang telah beredar, yang korupsi itu cuma diponis selama atau dipenjara selama 2 tahun sampai 5 tahun. Akan tetapi orang yang mencuri kayu seringkali dihukum dari 5 tahun sampai 10 tahun. Yang kelima yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini juga menyebabkan atau menjadi tantangan dari penerapan good governance di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang pertama tentang contoh beragama yang berlebihan. Contoh beragama yang berlebihan ini ada 3. Yang pertama ada fanatisme, yang kedua ada eksklusivisme, yang ketiga ada intoleransi. Fanatisme adalah orang yang menganggap atau sekelompok orang yang menganggap bahwa agamanya itu paling benar. Yang kedua yaitu eksklusivisme, yang dimana mereka menganggap bahwa agama yang akan selamat itu hanya agama mereka sendiri. Yang ketiga yaitu intoleransi, di mana mereka ini tidak dapat menerima perbedaan dan tidak dapat menghargai perbedaan agama atau perbedaan keyakinan. Yaitu contoh sikap ekstrim dalam beragama. Yang pertama ada radikalisme, yang dimana radikalisme itu adalah suatu ideologi atau pandangan yang dimana mereka itu ingin melakukan perubahan secara besar dan cepat dalam masyarakat atau sistem politik. Yang kedua yaitu fundamentalisme, yang dimana mereka tidak dapat menerima toleran terhadap tidak dapat toleran terhadap interpretasi lain.
Yang ketiga yaitu terorisme, yang dimana mereka melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan agama maupun politik. Poin yang ketiga yaitu posisi orang moderat. Nah, posisi orang moderat ini berada di tengah-tengah di antara dua kutub yang ekstrim. Nah, berikut beberapa ciri orang-orang yang moderat. Yang pertama yaitu toleransi, yang kedua yaitu berdialog, yang ketiga yaitu keadilan, yang keempat yaitu kemakmuran. Nah, dengan demikian bahwa orang moderat ini dapat menjadi jembatan antara dua kutub yang ekstrim dan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.